Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. 1. R, yaitu surveyor akan melihat dokumen regulasi berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. O, surveyor akan melakukan observasi. 4. W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir 5. S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-363, yaitu kriteria 2.6.2 yang pernyataannya adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Tiap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, bab 4, program prioritas nasional, bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Ada perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian. Dan bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi revisi terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Dan sobat sehat perlu ketahui bahwa yang sudah pernah disusun untuk sobat sehat yang sudah pernah terakreditasi itu masih bisa dipakai dan nanti akan ditata ulang pada 5 bab dan kriteria, standar kriteria dan elemen penilaian yang terbaru. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. Sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi, 3. Manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Germas, 5. UKM esensial, 6. PPN, 7. PIS-PK, 8. Area prioritas, 9. Penilaian Dinas Kesehatan. Nah, yang kriteria yang baru ini tentunya sobat sehat perlu menyiapkan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Mulai video 352 kita akan membahas bab 2 tentang UKM. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM terdiri dari 8 standar, yaitu standar perencanaan UKM secara terpadu, standar akses pelayanan UKM, standar pergerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM di koordinasi lintas program dan lintas sektor, standar pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang, standar PIS-PK, standar UKM esensial, standar UKM pengembangan, standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja pelayanan UKM di puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM. Kita bertemu dalam 20 video yang membahas UKM secara bertahap. Sekarang kita membahas standar 2.6 yaitu penyelenggaraan UKM esensial. Standar ini meliputi 5 kriteria. Kriteria pertama adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya.
Kemudian kriteria cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kriteria ketiga, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Kriteria keempat, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Kriteria yang kelima, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di video 363 ini kita akan membahas kriteria 2.6.2, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.6. Bab 2, penyelenggaraan UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Pernyataan standar 2.6 adalah penyelenggaraan UKM esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Selanjutnya kita akan membahas kriteria 2.6.2. Adapun pernyataan kriteria 2.6.2 adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.6.2 ini adalah pertama, cakupan UKM esensial kesehatan lingkungan diukur dengan 3 indikator utama, yaitu pertama, jumlah desa sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kedua, presentasi fasilitas umum atau TFU yang memenuhi syarat kesehatan. Dan ketiga, persentase tempat pengolahan pangan atau TPP yang memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya kita bahas pokok pikiran yang kedua. Untuk mencapai kinerja UKM esensial kesehatan lingkungan, dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sebagai berikut, yaitu pemicuan, pendampingan verifikasi desa STBM serta update data dan lain-lain. Melakukan inspeksi kesehatan lingkungan TFU dan TPP, pembinaan update data dan lain-lain. Upaya-upaya promotif dan preventif sesuai dengan indikator tambahan yang ditetapkan oleh Puskesmas yang mengacu pada pedoman atau panduan dan atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga, dilakukan pemantauan dan analisis serta tidak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM esensial kesehatan lingkungan yang telah dilakukan. Adapun elemen penilaian dari 2.6.2 ini adalah 1. Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial kesehatan lingkungan. Ya, yang tadi kita sudah bahas ada 3 indikator kinerja. Kemudian elemen penilaian yang kedua, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial kesehatan lingkungan sebagaimana pada pokok pikiran yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Ya, ini D, B, dan O. Kemudian elemen penilaian yang ketiga, dilakukan pemantauan dan penilaian serta tidak lanjut secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. D, B, dan O. Elemen penilaian yang keempat, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK. D, B, dan O. Kemudian elemen penilaian yang kelima, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. D, B, dan O. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1, 2, 3, 4, 5 dari kriteria 2.6.2.
Di video 363 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.6.2 yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan itu meliputi pada elemen penilaian yang pertama tercapainya indikator kinerja kesehatan lingkungan. Di sini harus ada regulasi target atau indikator ya Pak, R. Kemudian ada dokumen data capaian atau D. Selanjutnya untuk elemen penilaian yang kedua ada dokumen bukti pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan sesuai RPK yaitu D, B, dan O. Kemudian tentunya Sobat Sehat harus siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Pada elemen penilaian yang ketiga dari kriteria 2.6.2 ini harus ada bukti pemantauan penilaian serta tindak lanjut secara periodik untuk perbaikan upaya kesehatan lingkungan berkesinambungan yaitu D, B, dan O. Dan Sobat Sehat harus siap untuk diobservasi dan diwawancarai. Elemen penilaian yang keempat ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan sesuai SOP. Ada ini D, B, dan O. Sehingga Sobat Sehat harus siap diobservasi dan diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian yang kelima dari kriteria 2.6.2 ini harus ada dokumen rencana dan bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan. Bisa menyiapkan dokumen, selanjutnya siap untuk diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disediakan melalui link terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Dan sebagian sudah bisa dilihat pada slide yang menunjukkan apa saja yang harus disiapkan pada elemen penilaian kriteria ini. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang siap versi revisi tahun 2022. Demikianlah Sobat Sehat. Di video 363 ini kita telah membahas kriteria 2.6.2 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan lingkungan. Kita akan bertemu kembali di video 364 yang akan membahas tentang kriteria 2.6.3 yaitu cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.